Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait dengan materi tentang aset tetap. Ya, kita mulai dari pengertian dan karakteristik aset tetap terlebih dahulu. Jadi, menurut SAK Etap, suatu kekayaan perusahaan itu bisa digolongkan atau dikatakan sebagai aset tetap berwujud apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Jadi ciri yang pertama itu aset tersebut harus digunakan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Jadi apabila aset tersebut tidak digunakan untuk kegiatan produksi atau administratif, maka aset tersebut tidak bisa digolongkan sebagai aset tetap. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ini. Misalnya, bagi dealer sepeda motor yang dipajang di showroom itu adalah persediaan barang dagang. Meskipun ini memenuhi kategori bisa digunakan lebih dari satu periode, tetapi tidak bisa digolongkan sebagai aset tetap karena ini adalah persediaan barang dagang bagi perusahaan atau bagi dealer. Nah, tetapi bagi perusahaan laundry, sepeda motor yang digunakan untuk kegiatan operasional, misalkan untuk mengantar pesanan laundry, mengambil pesanan laundry, itu dapat digolongkan sebagai aset tetap. Jadi itu adalah ciri aset tetap menurut SAK Etap. Nah, jenis-jenis aset tetap sendiri itu ada beberapa, ada tanah, kemudian ada kendaraan, dan sebagainya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan biaya perolehan aset tetap dan penjurnalan atau pencatatannya menurut SAK Etap. Yang pertama dicontohkan itu adalah aset tetap berupa tanah. Di sini dicontohkan pada tanggal 12 Januari, PT Guna Abadi membeli sebidang tanah yang direncanakan akan didirikan bangunan perkantoran, di mana harga beli tersebut adalah 700 juta dan ada biaya lain yang dikeluarkan, antara lain ada biaya komisi, biaya notaris, BPHTB, biaya pemerataan tanah. Nah, jadi nanti aset tetap yang dicatat atau di jurnal itu tidak hanya 700 juta sebesar harga belinya, tetapi aset tetap itu akan dicatat sebesar harga perolehan atau semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Nah, dari contoh tadi, maka kita hitung biaya perolehan tanah ini adalah sebesar 835 juta atau 700 juta. Tadi harga belinya ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Tuh. Kemudian contoh yang kedua, bangunan. Pada tanggal 5 Maret, PT Santosa memiliki gedung untuk pabrik. Harga beli gedungnya adalah 600 juta. Dan ada biaya lain yang dikeluarkan, antara lain ada biaya broker, biaya notaris, dan BPHTB. Maka total harga perolehan gedung itu adalah 650 juta. Ya, ini ada kendaraan juga sama. Intinya adalah ketika kita membeli aset tetap, yang akan dicatat atau di jurnal itu adalah sebesar harga perolehan atau semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, tidak hanya harga dari asetnya saja. Nah, kemudian untuk cara perolehan aset tetap sendiri itu ada berbagai caranya. Bisa dilakukan dengan pembelian tunai, bisa dilakukan dengan pembelian kredit, kemudian
bisa dilakukan dengan pembelian secara gabungan atau lamsam, kemudian bisa dengan cara membangun sendiri, atau dengan cara pertukaran aset tetap. Nah, jadi itu adalah beberapa cara perolehan aset tetap. Mungkin ketika kita mempelajari materi pengantar akuntansi 1, dulu yang dicontohkan itu hanya membeli saja ya. Membelinya bisa tunai, bisa kredit, tapi ternyata perolehan aset tetap itu ada berbagai macam caranya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu untuk contohnya. Nah, di sini apabila pembelian tunai. Dicontohkan, PT Aman pada tanggal 10 Januari tahun 2017 membeli aset tetap berupa kendaraan dengan harga tunainya adalah 175 juta, di mana biaya yang dikeluarkan antara lain itu ada biaya balik nama 3 juta, biaya administrasi 1 juta, dan ada potongan pembelian 10%. Nah, berarti kalau potongan ini nanti juga akan mengurangi harga perolehan. Nah, maka perhitungannya harga fakturnya adalah 175 juta, potongannya 10% yaitu 17.500.000 ditambah dengan biaya-biaya, maka total biaya perolehannya adalah 161.500.000. Sehingga jurnal yang dibuat itu adalah mendebit aset tetap berupa kendaraan dan mengkredit kas karena ini adalah pembelian tunai senilai Rp161.500.000. Kemudian yang kedua, contohnya adalah apabila aset tetap itu diperoleh dari pembelian kredit dengan mengakui adanya utang wesel. Nah, kalau di pengantar akuntansi 1 itu kan sudah dicontohkan utang dagang ya. Ini bisa juga pembelian kredit itu dengan menerbitkan adanya utang wesel. Di sini dicontohkan pada tanggal 2 Januari PT Indo Kencana membeli 20 unit komputer secara kredit dengan harga 200 juta, membayar DP-nya 50% dan sisanya diangsur 2 kali dengan bunga 12% dan biaya yang dikeluarkan adalah biaya angkut, biaya asuransi perjalanan. Maka kita hitung biaya perolehannya. Harga fakturnya 200 juta, biaya angkutnya 3 juta, biaya asuransinya 2 juta, maka total biaya perolehannya adalah 205 juta. Nah, maka dari transaksi ini, jurnal yang dibuat ketika pembelian secara kredit ini adalah aset tetap berupa peralatan bertambah senilai 205 juta. Nah, di sini tadi DP-nya adalah 50%, berarti kas yang berkurang adalah 102 juta dan sisanya adalah utang wesel sebesar 102.500.000 rupiah. Di mana ini akan diangsur 2 kali. Nah, ini juga dicontohkan jurnal ketika mengangsur ya. Jadi 2 kali dengan bunga 6%, maka ini adalah jurnal pada saat angsuran pertama dan angsuran kedua. Sudah dicontohkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah pembelian gabungan atau lamsam. Pembelian gabungan atau lamsam ini biasanya terjadi misalkan ada pabrik atau toko yang mau tutup, kemudian kita membeli gedungnya, kendaraannya, kemudian peralatan-peralatannya itu secara gabungan, misalkan totalnya 500 juta. Nah, apabila terjadi pembelian gabungan seperti ini, kita tetap harus menentukan harga perolehan dari setiap aset tersebut. Jadi gedungnya berapa, kendaraannya berapa, peralatannya berapa, itu kita harus menentukan. Nah, di sini dicontohkan PT Sukses pada tanggal 25 Juni membeli tanah, gedung pabrik, dan mesin-mesin secara tunai dengan harga 5 miliar rupiah. Nah, berdasarkan pengamatan, harga wajar dari tanahnya itu adalah 1,5 miliar, gedungnya 3 miliar, dan mesin-mesinnya adalah 2 miliar. Nah, jadi di sini kita nanti harus
mencari tahu dulu harga wajarnya. Ini harga wajarnya kita harus cari dulu informasinya, kemudian bisa kita buat tabel seperti ini. Jadi di sini dihitung harga wajarnya berapa. Kemudian persentase ini kenapa diperoleh 23,08% itu adalah dari 1,5 miliar dibagi dengan 6,5 miliar. Ketemunya adalah 23,08%. Ini yang 46% itu dari 3 miliar dibagi dengan 6,5 miliar dan seterusnya. Maka nanti persentase ini akan dikalikan dengan total pembeliannya, yaitu sebesar 5 miliar. Maka nanti akan diperoleh alokasi biaya perolehan untuk setiap aset tersebut. Nah, dan jurnalnya seperti ini, tanahnya. Jadi di sini akan teridentifikasi berapa harga tanahnya, berapa harga gedungnya, dan berapa harga dari mesin tersebut. Nah, selanjutnya adalah apabila perolehan aset tetap itu dari membangun sendiri atau konstruksi. Nah, apabila ini membangun sendiri, maka harga perolehan itu adalah meliputi semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan pembuatan aset tersebut. Di sini dicontohkan pada tanggal 1 Januari, PT Jaya memutuskan untuk membangun sendiri gedung yang akan digunakan sebagai kantor perusahaan. Dengan mengeluarkan utang hipotek sebesar 12%, nilai nominalnya adalah 1 miliar berjangka waktu 5 tahun, di mana pembangunan akan diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 tahun. Nah, ini jadi aset tersebut akan dicatat sebesar 1 miliar 120 juta karena tadi 1 miliar ditambah dengan bunganya adalah 12%, maka totalnya adalah 1 miliar 120 juta rupiah. Nah, kemudian yang terakhir, perolehan aset tetap itu dengan cara pertukaran. Jadi ditukar juga bisa. Misalkan mesin lama dengan mesin baru, kendaraan lama dengan kendaraan baru, dan sebagainya. Jadi tidak hanya dengan cara membeli, tapi juga bisa dengan cara melalui pertukaran aset tetap. Nah, pertukaran aset tetap itu ada berbagai kondisi. Kondisi pertama itu adalah apabila pertukaran ini diketahui nilai wajarnya. Nah, ini nanti perlu dikoreksi yang di modul ya, harusnya adalah 327.500.000 akumulasi depresiasinya. Nah, dicontohkan pada tanggal 15 April, PT Sempurna mempunyai mesin dengan biaya perolehan 375 juta. Jadi PT Sampurna punya mesin di mana harga perolehan mesin atau harga beli mesin ini adalah 375 juta dan sudah dipakai selama beberapa tahun dengan adanya akumulasi depresiasi atau penyusutannya itu adalah 327.500. Kemudian mesin tersebut akan ditukar dengan mesin yang baru, di mana mesin baru diketahui nilai wajarnya adalah 290 juta. Dan dalam pertukaran itu, PT Sampurna mengeluarkan kas atau membayar senilai 252 juta rupiah. Nah, dari sini nanti kita akan menentukan dalam pertukaran ini apakah ada selisih laba atau selisih rugi. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan atau sudah dicontohkan cara perhitungannya, tetapi ini saya contohkan lagi analogi yang lebih mudah menurut saya ya. Kenapa di situ ketemu selisih rugi 9.500.000? Di sini dicontohkan ada mesin lama yang akan ditukar dengan mesin baru, di mana harga beli mesin lama itu adalah 375 juta. Depresiasi atau akumulasi depresiasinya selama ini adalah 327.500.000, maka nilai buku atau nilai sisa dari aset tersebut itu adalah 47.500.000. Jadi mesin lama kita yang akan ditukarkan itu sebenarnya nilainya adalah atau masih memiliki nilai sebesar
Rp47.500.000. Nah, di mana dalam pertukaran ini kita menambahkan atau menyerahkan uang atau kas sebesar Rp252 juta. Sehingga mesin lama yang kita tukarkan adalah totalnya nilainya itu ada 299.500.000 ditukar dengan mesin baru seharga 290 juta. Nah, berarti di sini ada selisih rugi 9.500.000. Dari 299.500.000 dikurangi dengan 290 juta. Ada selisih rugi sebesar 9.500.000. Maka jurnal yang disusun adalah seperti ini. Di sini akan diakui adanya rugi pertukaran senilai 9.500.000. Jadi mesin baru yang kita dapatkan nilainya seperti ini, 290 juta ditukarkan dengan mesin lama kita. Mesin lamanya akan dikreditkan sebesar 375 juta. Kemudian akumulasi depresiasinya akan didebitkan sebesar 327.500 dan ruginya adalah 9.500. Kemudian ada kas yang dibayarkan yaitu sebesar 252 juta. Nah, untuk pertukaran yang kedua itu adalah kondisinya apabila tidak diketahui nilai wajarnya. Nah, untuk pertukaran yang tidak diketahui nilai wajarnya, maka yang perlu kita perhatikan adalah biaya perolehan aset tetap yang akan diterima atau aset tetap yang baru ini akan dicatat sebesar nilai buku dari aset tetap yang lama. Nih, jadi kalau aset barunya tidak ada nilai wajarnya, maka akan dicatat sebesar nilai buku dari aset yang lama. Di sini dicontohkan, PT Gemilang menukar kendaraan dengan komputer, di mana biaya perolehan kendaraannya adalah 20 juta dan akumulasi depresiasinya 10 juta. Maka nilai buku kendaraan ini adalah 10 juta. Dan komputer yang akan diterima itu harganya akan dinilai sebesar 10 juta atau sebesar dari nilai buku aset yang lama. Nah, itu adalah beberapa alternatif atau cara dari perolehan aset tetap. Bisa dibeli tunai, pembelian kredit, kemudian ditukar dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada metode depresiasi aset tetap. Ya. Jadi metode depresiasi aset tetap sendiri di sini ada berbagai macam metode yang bisa digunakan perusahaan. Ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun dan sebagainya. Di sini akan kita bahas masing-masing dari metode tersebut. Nah, untuk metode garis lurus itu di sini nanti metode ini akan menghasilkan depresiasi yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Jadi nominal depresiasinya itu akan sama. Kalau misalkan dihitung ketemunya 1 juta, yaitu akan didepresiasikan sebesar 1 juta untuk setiap periodenya. Nah, di sini ada untuk garis lurus itu ada rumusnya, yaitu diperoleh dengan cara depresiasi per tahun itu dihitung dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dari aset tersebut dibagi dengan umur ekonomisnya. Contohnya, PT Gelora pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki sebuah bangunan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan baku di mana nilainya adalah 250 juta rupiah. Bangunan tersebut diperkirakan akan digunakan 10 tahun, jadi umur ekonomisnya adalah 10 tahun dan diperkirakan memiliki nilai residu atau nilai sisa sebesar 20 juta. Maka depresiasinya per tahun itu akan ketika dihitung
diperoleh sebesar nilai 23 juta. Nah, ini bisa dilihat beban depresiasinya dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 itu akan sama, yaitu sebesar 23 juta. Nah, di sini kalian bisa lihat tabel depresiasinya, di mana nilai sisanya diperkirakan itu adalah 20 juta. Itu untuk metode garis lurus. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat setiap periode atau setiap tahunnya untuk mendepresiasi atau mengakui adanya beban depresiasi dari aset tersebut. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Nah, sesuai dengan namanya, metode saldo menurun ini akan menghasilkan depresiasi yang lebih besar di tahun awal dan mengecil di kemudian atau semakin kecil di tahun-tahun akhir. Nah, untuk metode saldo menurun sendiri ini ada beberapa macam. Ada metode jumlah angka tahun, ada metode saldo menurun, atau ini metode saldo menurun ganda ya. Nah, untuk jumlah angka tahun, sesuai dengan namanya, ini adalah rumus perhitungan untuk metode jumlah angka tahun. Nah, di sini dicontohkan, PT Kencana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, memiliki mesin cetak dengan harga 330 juta, diperkirakan berumur 5 tahun dengan nilai residunya adalah 30 juta. Maka berdasarkan informasi tersebut, jumlah angka tahunnya karena ini 5, maka jumlah angka tahunnya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, kalau di contohnya diperkirakan umurnya 6 tahun, maka nanti jumlah angka tahunnya diperoleh dengan cara menghitung 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi sesuai dengan perkiraan umur ekonomisnya. Nah, ini adalah tabel perhitungannya. Jadi nilai bukunya awalnya adalah 330 juta. Ini 5/15 sesuai tadi jumlah angka tahunnya, dikali dengan 330 juta dikurangi 30 juta sama dengan 100 juta. Nah, ini untuk yang pertama depresiasinya adalah 100 juta, kemudian tahun kedua 80 juta, tahun ketiga 60 juta, tahun keempat 40 juta, dan tahun kelima 20 juta. Ini jadi semakin turun. Nah, ini adalah jurnal untuk mengakui depresiasi pada tahun ke-1. Untuk tahun kedua berarti nanti ini angkanya akan berubah menjadi 80 juta, tahun ketiga akan berubah menjadi 60 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah metode saldo menurun atau bisa dikenal dengan metode saldo menurun ganda. Nah, ini depresiasi per tahunnya dihitung dari 2 dikali dengan persentase metode garis lurus dikali dengan nilai bukunya. Misalnya, PT Maju mempunyai truk senilai 820 juta, diperkirakan umurnya adalah 5 tahun, maka di sini perhitungan tarif depresiasi per tahunnya adalah 2 dikali dengan 1/5 karena diperkirakan umurnya adalah 5 tahun dikali dengan 100 juta. Maka tarif depresiasinya adalah 40% per tahunnya. Ini 40% per tahunnya. Ini adalah tabel depresiasinya. Ini juga menghasilkan depresiasi yang semakin turun dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode aktivitas. Metode aktivitas ini biasanya digunakan untuk aset tetap yang pengoperasiannya tergantung pada aktivitas aset tersebut atau dari apa yang dihasilkan aset tersebut. Biasanya ini untuk mesin dan sebagainya.
Jadi tergantung dari aktivitas mesin itu menghasilkan barang atau produksinya. Di sini dicontohkan PT Sukses pada tanggal 2 Januari membeli mesin seharga 11 juta dengan kapasitasnya adalah 10.000 jam. Nilai residu yang ditaksir adalah 1 juta, maka depresiasi per jamnya itu adalah 1.000. Nah, apabila mesin tersebut digunakan selama 1.500 jam, maka depresiasinya adalah sebesar 1.500.000. Nah, itu adalah untuk depresiasi aset tetap. Kemudian untuk pelaporannya di laporan keuangan, aset tetap itu dilaporkan sebesar dengan harga perolehan dikurangi dengan depresiasinya. Itulah kenapa penting untuk menghitung depresiasi. Nah, metode mana yang dipilih oleh perusahaan? Biasanya itu adalah kebijakan perusahaan. Dan apabila kalian penasaran, mungkin bisa dilakukan penelitian di perusahaan-perusahaan untuk mengetahui metode aset tetap yang digunakan oleh perusahaan. Ya, demikian penjelasan saya mengenai aset tetap. Nah, nanti ini bisa kalian kerjakan untuk latihan soalnya. Kemudian untuk materi UAS nanti itu materinya dari setelah UTS ya, dari mulai investasi, kemudian aset tetap, investasi, aset tetap, kewajiban lancar, dan ekuitas pemilik. Nah, untuk yang liabilitas dan ekuitas ini, kalian sebenarnya bisa baca sendiri di modul ya, karena ini tidak banyak perhitungannya, dan karena ini masih pengantar tentang liabilitas dan ekuitas, contoh-contohnya juga masih sederhana, jurnal-jurnalnya juga masih sederhana, perhitungannya juga tidak rumit. Nanti silahkan kalian pelajari sendiri, dibaca sendiri sesuai dengan yang ada di modul. Nanti untuk UAS-nya kemungkinan atau kisi-kisinya itu soalnya berupa pilihan ganda. Materinya adalah investasi pada sekuritas, kemudian aset tetap, liabilitas, dan ekuitas. Itu. Jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu ketika belajar di rumah dan sukses untuk UAS-nya. Nanti ketika ada kesulitan untuk diskusi soal, bisa kita lanjutkan via diskusi via Google Classroom. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.